apa sih yang terjadi di dalam tubuh kita pada saat kita diet yang kurang sehat. Dan hari ini aku bakal sharing ke kalian tentang pola makan yang benar. Hai guys, welcome to my channel. Namaku Shelly. Di videoku yang pertama tentang my fitness story, aku disitu ceritain ke kalian gimana aku dulunya dari skinny, aku jadi gendut, aku jadi bulky, dan aku jadi fit. Di video itu intinya benernya aku pengen sharing ke kalian karena aku dulunya pakai cara diet yang kurang sehat dan kurang bernutrisi, dan itu sebabnya berat badanku jadi naik turun dan gak stabil. Jadi pada saat aku makan lagi secara normal, berat badanku naik lagi. Nah, buat kalian yang belum nonton, jangan lupa nonton dulu ya video yang pertama. Dan hari ini aku bakal sharing ke kalian sebenarnya apa yang terjadi ke tubuh kita pada saat kita diet secara nggak sehat. Karena aku sendiri udah coba beberapa diet cara itu yang sempat ngetren waktu dulunya. Jadi kayak diet mayo, diet apel, diet low carb, apapun itu aku udah pernah coba. Dan hasilnya menurut aku sendiri nggak memuaskan. Jadi aku saranin buat kalian yang sedang diet mayo, diet apel, ataupun diet yang kurang sehat itu please stop sekarang dan dengerin aku sampai video ini selesai ya. Jadi banyak banget informasi di internet yang dia bakal kasih kalian itu diet secara instan. Jadi dalam berapa hari atau berapa minggu kalian bisa turun semakin banyak. Tapi kalian harus tahu bahwa diet itu sebenarnya bukan cara untuk kurus. Kalian tahu diet itu sebenarnya artinya kan pola makan. Dan pola makan itu nggak bisa kalau misalnya kalian setiap hari mengikuti pola makan yang instan dan nggak bisa bertahan lama. Karena pola makan adalah makanan yang kita konsumsi sehari-hari dan bisa kita lakukan dalam jangka waktu lama. Tapi kalau itu cuma seminggu, 14 hari, 2 minggu, dan itu membuat berat badan kalian turun, itu sebenarnya yang turun, kebanyakan yang turun adalah berat air dan muscle kalian. Kalian tahu 60% dari tubuh kita adalah air. Seperti contoh kalau kalian diet mayo itu nggak menganjurkan kalian untuk kasih garam. Kenapa pada saat kalian diet mayo, berat badan kalian turun dengan banyak? Karena sifat garam itu mengikat air. Jadi pada saat kalian tidak mengonsumsi garam, akhirnya air akan dengan cepat itu keluar. Dan tapi pada saat kalian kembali makan secara normal, kenapa sih kok tiba-tiba berat badan kalian jadi cepat lagi naiknya? Jadi gambarannya kayak gini, pada saat tubuh kalian itu sedang diet, dia itu sebenarnya mulai ketakutan karena nutrisi yang dia konsumsi itu nggak cukup. Tubuh manusia tuh pinter banget, jadi dia bisa tahu kayak aku nggak dikasih nutrisi yang cukup. Jadi dia bakal kirim signal ke otak kayak tolong kasih aku makan. Jadi kenapa pada saat kalian melakukan diet itu kalian bakal ngerasa lapar terus? Itu sangat wajar guys. Dan pada saat kalian mulai makan secara normal lagi, tubuh kalian tuh bakal kasih sinyal bahwa oh, aku habis gini bakal nggak dikasih makan lagi, aku bakal nggak dikasih nutrisi lagi. Jadi yang harus aku lakukan adalah aku menyerap energi atau nutrisi dari makanan itu sebanyak-banyaknya. Jadi bisa dibilang kenapa pada saat kalian makan secara normal, berat badan kalian dengan cepat jadi kembali lagi. Karena sebenarnya itu adalah berat air dan tubuh kalian tuh bakal melengkapi nutrisi-nutrisi yang sebelumnya hilang. Dan dia akan berjaga-jaga apakah nantinya aku juga bakal nggak dikasih nutrisi lagi. Dan hari ini aku bakal sharing ke kalian tentang pola makan yang benar. Kalian tahu sendiri kan aku dulu udah coba diet macam-macam itu dan aku udah coba sendiri. Dan aku nggak pingin kalian mendapatkan hasil kayak aku dulu. Berat naik turun, gak stabil, dan kalian sendiri nggak bahagia. Karena kalian makannya dikit banget dan kalian ngerasa lemes banget dan kalian bakal gak ada semangat lagi. Tapi aku mau ingetin kalian sekali lagi, aku bukan profesional, aku gak pernah belajar tentang nutrisi, aku gak pernah belajar tentang muscle building ataupun itu. Tapi karena aku sendiri tertarik, jadi aku mulai belajar, aku mulai cari-cari source tentang pola makan yang benar dari internet, dan aku mencoba sendiri ke tubuh aku sendiri. Jadi kalau misalnya kalian ada yang ngerasa opiniku salah atau merasa teoriku salah, kalian juga boleh komen di bawah. Oke, let's get started. Dan poin yang pertama, kalau kalian pernah dengar banyak banget yang bilang di luar sana kalau keberhasilan dari diet itu adalah 70% dari pola makan dan 30% dari olahraga.
Tapi menurut aku sendiri, 60% adalah pola makan, 30% dari olahraga, dan 10% dari lain-lain. Dan aku bakal ngomongin ke kalian kenapa sih keberhasilan diet itu tergantung dari rumus ini. Tapi karena video ini bakal terlalu panjang, aku bakal ngomongin secara detail, jadi video ini dibagi jadi 4 bagian. Di bagian pertama, bakal ngomongin tentang pola makan. Poin pertama dari 60% itu adalah, nah, kalian tahu sebenarnya ini udah bukan rahasia lagi. Karena pasti tanya-tanya apa sih kalori itu. Kalau kalian lihat di beberapa bungkusan snack kemasan, dia belakangnya pasti ada tulisan kalori per serving berapa dan kalori per kemasan berapa. Jadi kalori ini adalah satuan dari sumber energi yang kita makan dan sumber energi yang kita keluarkan. Jadi contohnya kalau misalnya berat badan kita dihitung dengan kilogram, tapi kalau misalnya sumber energi yang keluar dan masuk itu dihitung dengan kalori. Dan di sini kalori defisit tuh nggak boleh terlalu ekstrim, guys. Kenapa nggak boleh terlalu ekstrim? Aku udah ngomongin sebelumnya. Kalau misalnya kalian diet terlalu ekstrim, kalorinya terlalu sedikit, tubuh kalian tuh nggak dapat nutrisi dari situ. Akhirnya yang hilang adalah massa otot, bukan lemak. Nah, gimana sih cara tahu kalori defisit ini? Kalori defisit itu adalah energi yang masuk lebih kecil daripada energi yang keluar. Oke, kita ngomongin dulu tentang energi yang keluar. Istilah yang harus kalian tahu itu adalah TDEE. TDEE itu apa? TDEE itu adalah Total Daily Energy Expenditure. Dan sekarang banyak banget website yang bisa hitung TDEE ini. TDEE sendiri dibagi jadi BMR dan aktivitas kalian. BMR itu apa? BMR itu adalah basal metabolisme. BMR itu jadi gini ya, kalau misalnya kita hari itu nggak ngapa-ngapain, kita cuma tiduran, kita nggak ngapa-ngapain, nggak melakukan aktivitas, atau bisa dibilang kita lagi koma hari itu, tubuh kita bakal ngeluarin energi. Misalnya BMR aku sekitar 1300. Jadi aku nggak ngapa-ngapain, aku cuma tiduran doang, aku bakal ngeluarin energi 1300. Karena pada saat kalian masih bisa bernapas, kalian masih hidup, organ kalian tuh memerlukan energi terus melakukan tugasnya. Jantung berdetak, otak kalian berpikir, dan apapun itu segalanya. Dan ditambah hari itu kalian mungkin bekerja, jadi kalian harus bangun pagi, kalian harus bikin makanan, kalian harus jalan ke kantor, dan kalian pulang. Atau mungkin ditambah lagi kalian hari itu pergi fitness. Jadi total dari semua itu adalah TDEE. Dan aku bakal ajarin kalian gimana cara hitungnya. Nah, ini website yang biasanya aku pakai buat aku hitung BMR dan TDEE. Kalian pilih makro kalkulator di bawah kanan. Dan kalian boleh masukin data menurut informasi pribadi kalian. Nah, di sini aku pakai contoh diriku sendiri ya. Jadi aku pilih gender female, aku umur 25, dan aku pilih satuan metrik, tinggi aku 152 cm, dan berat aku 43 kilo. Di exercise level kalian bisa pilih kalian biasanya sehari-hari ngapain. Kalau misalnya kalian nggak ngapa-ngapain, kalian cuma duduk kerja di kantoran, kalian bisa pilih yang nomor 1 sedentary. Tapi aku pilih yang kedua, yang aku biasa exercise 3-4 kali per minggu, dan kalian langsung tekan tombol calculate TDEE. Dan di situ udah keluar BMR kalian berapa dan TDEE kalian berapa. Di situ BMR ku adalah 1094 kalori per harinya dan TDEE ku 1423 kalori per harinya. Oke, poin yang kedua. Nah, aku udah bilang kan di depan kalau nutrisi untuk tubuh kalian itu juga harus cukup. Kalau nggak gitu, yang hilang adalah massa kalian, bukan lemak kalian. Karena tubuh kalian tuh pinter banget, kalau misalnya kalian nggak kasih nutrisi tubuh kalian, dia bakal menyimpan cadangan lemak itu, dan pada saat kalian makan normal, dia bakal melengkapi nutrisi yang hilang dari situ. Apa itu makronutrien? Makronutrien itu adalah nutrisi yang paling penting untuk tubuh kita. Dan nutrisi makronutrien itu dibagi jadi 3, yaitu adalah protein, karbohidrat, dan lemak. Benernya banyak lagi nutrisi-nutrisi yang kita perlukan, tapi nutrisi inti yang paling penting adalah 3 ini. Karena 3 unsur ini penting banget untuk pembentukan, apalagi kalau kalian fit atau muscle building. Protein itu sangat penting, kalian tahu sendiri kan. Nah, di sini kalian mungkin bingung juga kayak gimana aku taunya kalau misalnya aku makan ada protein, ada carbs, ada fatnya, ya kan? Nah, di sini kuncinya. Kalau misalnya kalian beneran pingin bisa menurunkan kadar lemak kalian harus tahu apa yang kalian makan. Tapi susah dong, gimana caranya aku tahu? Nah, menggabungkan dari 2 poin pertama dan kedua, kalori defisit dan makronutrien, dan dimana kalian makan dengan nutrisi tinggi tapi kalorinya paling minim, kalian bisa mendapatkan kalori defisit. Nah, aku bakal share ke kalian gimana sih caranya untuk dapetin makanan itu. Kuncinya itu adalah apa itu whole food? Jadi paling gampang jelasin whole food ini itu adalah bandingin dengan processed food.
Jadi lawannya dari whole food itu adalah makanan yang diproses. Nah, whole food ini bisa gampang banget dicari. Gampangnya gini aja. Whole food itu makanan yang bisa kita lihat langsung dengan mata. Contohnya, kita lihat ayam bentuknya apa. Kalau misalnya dia diproses, dia bentuknya tetap ayam, ya kan? Sama kayaknya sayur. Sayur setelah kalian rebus, ya hasilnya kayak gitu, dia nggak bakal berubah bentuk. Apa itu makanan berproses? Makanan berproses itu yang wujudnya udah bukan wujud aslinya. Contohnya, pizza. Kita lihat pizza itu dari apa sih? Kadang itu kita nggak tahu bahwa kombinasi dari itu semua itu menghasilkan kalori yang banyak banget. Nah, tapi terus banyak yang bilang kan, nah tapi kan iklan nggak enak, nggak ada garam, nggak kerasa apa-apa. Ya ampun guys, itu nggak kayak gitu kali. Yang namanya diet, pola makan yang harus kalian bisa tetapkan selama dalam jangka panjang. Karena sebenarnya diet itu bukan cuma 2 minggu, bukan cuma 3 minggu, bukan 4 minggu, tapi yang bisa kalian praktekkan selamanya. Tapi apakah kalian masih boleh kayak makan-makan pizza, makan-makan kafe, atau makan itu? Masih boleh makan. Jadi istilahnya kayak gini, kalau misalnya kalian tiap hari makan di luar, tapi cuman kalian sekali atau 2 kali makan makanan sehat, sebutan pola makan kalian apa? Ya makan di luar, makan biasa, ya kan? Tapi kalau misalnya kalian sehari-hari, Senin sampai Jumat, misalnya kalian makan sehat, kalian eat clean, tapi kalian sekali atau 2 kali kalian makan cheat meal, kalian makan sesuatu yang di luar. Pola makan kalian apa? Kalian masih makan sehat, ya kan? Pada saat kalian udah memutuskan untuk kalian makan sehat, itu adalah diet yang bisa kalian praktekkan untuk selamanya. Dan selamanya itu nggak mungkin kan kalian makan yang nggak enak. Aku pun juga nggak bisa kalau tiap hari aku makan yang nggak kasih garam. Itu adalah cara paling tepat untuk mendapatkan nutrisi yang sempurna dengan kalori yang sangat minim. Dan nggak semua makanan yang sehat itu nggak enak. Kalian juga bisa bervariasi dengan resep-resep di internet di luar sana. Oke guys, that's it. Untuk mendapatkan tubuh yang ideal, 60% pola makan itu adalah dengan kalori defisit dan melengkapi makronutrisi dalam tubuh kalian. Thank you udah nonton video ini, semoga kalian suka sama video ini ya. Jangan lupa kasih aku thumbs up ya. Dan kalau ada pertanyaan tentang seputar pola makan ini, jangan segan kasih komen aku di bawah. Di video berikutnya, aku bakal ajarin kalian gimana sih cara ngitung kalori itu sebenarnya. Oke guys, sampai jumpa minggu depan. Aku Shelly, be fit without starving yourself. Bye-bye!